Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba praktekkan regresi linear berganda part 1. Jadi ini kelanjutan dari regresi linear sederhana beberapa waktu lalu. Oke, langsung saja kita mulai. Regresi linear berganda ya merupakan teknik statistik ya yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel dependent dan independent. Dalam hal ini ya bisa dikatakan prediktor ya variabel tersebut. As a statistical tool, multiple regression is often used to accomplish three objectives. Tentunya sebagai alat statistik, regresi linear berganda ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama, to find the best prediction equation, untuk menemukan perhitungan atau prediksi yang istilahnya tepat begitu dari satu set variabel yang diuji. Tentunya di situ ada X dan Y, independent dan dependent, atau mungkin ada variabel kriteria gitu. Z istilahnya mungkin. 2. To control for confounding factor in the assess contribution to specific variable set variable, that is identifying independent relationship. Kemudian untuk mengetahui hubungan atau kontribusi dari beberapa variabel yang diuji gitu. Terus ketiga, to find structural relationship, untuk menemukan hubungan terstruktur. Kemudian provide explanation for sampling complex multivariate relationship, atau untuk memberikan penjelasan dari hubungan multivariat. Ya, multivariat istilahnya lebih dari 2 atau 3 variabel begitu. Such as is done in path analysis, atau ketika nanti dilanjutkan untuk analisis path begitu. Nah, ini beberapa tujuan dari digunakannya uji statistik, yaitu multiple regression atau regresi berganda. Oke, lanjut. Multiple regression teknik atau teknik regresi berganda. Ada 3 teknik tentunya yang kita pelajari. Yang pertama yang akan kita praktekkan hari ini yaitu standar multiple regression atau regresi berganda standar yang biasa begitu. Kemudian ada lagi regresi hierarki. Kemudian ada lagi statistical step-based regression. Nah, nanti dari ketiga teknik ini yang pertama kita akan coba praktekkan dulu yaitu yang standar multiple regression. They differ in terms how to overlapping variable owing the correlate independent variable is handled and who determine under entry dependent variable into equation. Ketiga ini memiliki tujuan yang berbeda. Yang pertama tadi kan untuk 1, 2, 3 ini digunakan untuk multiple regression. Untuk hierarki dan step-based regression kita akan coba bahas di pertemuan berikutnya gitu. Tentunya di sini dari ketiga regresi ini digunakan untuk mencari hubungan, kemudian arah, kemudian sama seperti ini prediksi ya dari beberapa set variabel yang diuji. Kemudian persyaratannya, checklist of requirement. The size of the sample has direct impact on the statistical power. Nah, ini ukuran dari sampel atau jumlah sampel, jumlah data ya di sini yang dimaksud, memiliki pengaruh yang besar pada hasil nanti statistiknya, kekuatan statistiknya. Of the significant testing multiple regression, pada uji signifikan regresi berganda. Jadi ukuran sampel ini sangat berpengaruh. Jadi semakin sedikit ya nanti mungkin berpengaruh kepada hasil dan signifikansi dari regresi berganda. Dan semakin besar pun dapat dikatakan semakin baik. Kemudian, power in multiple regression refers the probability of detecting statistical significant specific level or R square. Jadi nanti berpengaruh pada hasil di R square ya, nanti kita tunjukkan di outputnya. Or a regression coefficient of specific significant level or specific sample size ya. Jadi di sini kunci utama yaitu ada ukuran sampel ya, specific sample size. Oke, untuk menentukan tingkat signifikansinya juga gitu. Oke, ini pendapat dari Hare Anderson, Tatum, and Black tahun 95. Oke, lanjut. Dalam uji regresi linear berganda, ada beberapa asumsi yang perlu kita
kerjakan terlebih dahulu sebelum melakukan regresi berganda. Yang pertama harus melakukan uji asumsi linearitas, kemudian ada homoskedastisitas, kemudian ada autokorelasi, normalitas, dan multicollinearitas. Nah, untuk nanti kita akan coba praktekkan yang normalitas dan multicollinearitas dulu. Di praktek berikutnya kita akan coba semuanya, gitu. Oke, kalau normalitas, linearitas, ya kemudian homoskedastisitas beberapa praktek yang lalu sudah kita lakukan. Nah, untuk praktek kali ini kita akan coba kasus yang sudah saya angkat di sini. Saya ambil dari berbagai sumber, ya. Di sini ada seorang mahasiswa ingin melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham pada perusahaan di BEJ, Bursa Efek Jakarta. Dalam penelitiannya ingin mengetahui hubungan antara rasio keuangan atau price earning ratio (PER) dan return on investment atau ROI terhadap harga saham. Dia menganalisis dengan bantuan program SPSS dengan alat analisis regresi linear berganda. Dari uraian di atas maka didapat variabel dependent, ya. Dependent itu berarti yang dipengaruhi yaitu harga saham. Kemudian variabel independennya yang mempengaruhi di sini ada dua, X1 dan X2 yaitu PER dan ROI. Nah, berarti kan di sini betul dapat digunakan alat analisis regresi linear berganda karena variabel independennya yang mempengaruhi ya prediktornya ada dua, PER dan ROI. Jika praktek kemarin hanya ada satu, X dan Y, itu berarti menggunakan regresi linear sederhana. Oke, berikut datanya yang sudah saya rangkum di SPSS. Oke, nanti teman-teman dapat lakukan copy dan langsung masukkan di variabel view terlebih dahulu. Ya, seperti ini. Standarnya ada tahun, kemudian harga saham, PER, dan ROI. Kemudian, kalau sudah kita ke data view, kita coba praktekkan yang pertama yaitu uji normalitas. Biasanya uji normalitas dapat menggunakan Kolmogorov-Smirnov ya. Itu teman-teman bisa gunakan, tapi di sini kita akan coba dengan teknik yang lain yang hampir sama untuk cara membacanya gitu. Oke, kita buka data view, cari analyze, kemudian regression linear. Oke. Kemudian pilih save, tapi tentunya dimasukkan dulu yang dependent ya. Ini saya kembalikan dulu. Yang dependent berarti masuk harga saham karena yang dipengaruhi. Kemudian di sini yang mempengaruhi PER dan ROI. Oke. Kalau sudah pilih save, kemudian pilih unstandardized, dicentang. Oke, kalau sudah continue, oke. Oke, di sini muncul output, dibiarkan. Pindah ke data view akan muncul ini. Ya, pre-1. Ya, akan muncul itu. Unstandardized residual res 1. Oke, kalau sudah kita buka analyze descriptive statistik, deskriptif. Oke, analyze descriptive statistik, deskriptif. Oke. Ya, yang unstandardized ini yang tadi yang muncul pindah ke kanan ya. Ya, dipindahkan ke kanan. Kemudian pilih option. Pilih option. Oke. Centang seperti yang sama saya lakukan, min, standard deviation, minimum, maksimum. Ini silahkan opsional yang lain, tapi yang penting adalah di distribution. Kurtosis dan skewness ini dicentang. Kalau sudah continue, oke. Nah, di sini akan muncul deskriptif statistik. Oke, kita lihat ke materi. Data dikatakan normal ketika nilai rasio skewness berada pada rentang nilai min 2 sampai 2. Oke. Nilai min 2 sampai 2. Kita lihat di output. Skewness kurtosis. Ya, 0,384 min 0,245. Nah, ini keduanya berada di antara min 2 sampai 2. Ya. Oke, berarti ini dapat dikatakan terdistribusi normal. Jadi dapat kita lanjutkan untuk uji asumsi berikutnya. Kemudian tentunya teman-teman siapkan dulu
notepad-nya untuk membuat yang pertama yaitu hipotesis dulu ya. Yang pertama tadi HO1 HO1 ya. Ini HO1 HO2 HO3 ya. HO1 tidak ada pengaruh antara pair terhadap harga saham, kemudian ada pengaruh pair terhadap harga saham, kemudian H2 tidak ada pengaruh ROI harga saham dan seterusnya ya. Ini wajib dibuat terlebih dahulu. Oke. HO3-nya apa? Hipotesis ketiganya apa? Kan ini hanya ada H1 dan H2 ya, ada pengaruh pair ROI terhadap harga saham. H3-nya ada pengaruh pair dan ROI secara bersama-sama terhadap harga saham. Nah, itu boleh dilakukan. Nanti uji simultan munculnya. Oke, kalau sudah, tulis kedua yaitu asumsi. Tadi ada normalitas dan nanti kita akan coba yang multi-call linearitas. Oke, ini tadi sudah uji normalitas. Kita lanjutkan uji multi-call linearitas menggunakan VIF. Oke, kita cari analyze regression linear lagi. Oke, kembali ke data view. Analyze regression linear. Oke, sudah seperti ini. Kemudian statistik centang pilihan collinearity of diagnostic. Oke, kita cari statistik. Oke, sudah saya centang di sini, centang dan continue. Oke. Cari VIF. Nah, ini 1,899 VIF. Oke, dibaca lagi. Bila nilai VIF lebih besar dari 10, maka diindikasikan model tersebut memiliki gejala multi-call linearitas. Nah, VIF-nya lebih besar atau tidak? Di sini kurang dari, berarti tidak ada gejala multi-call linearitas. Jadi, uji normalitas dan multi-call linearitas terpenuhi. Kita tulis di sini. Ini saya hapus dulu. Uji normalitas tadi ya. Data dikatakan normal ketika nilai rasio skewness berada pada rentang min 2 sampai 2. Nah, tadi ada di rentang ya 0,384 skewness atau kurtosis ya, pilih salah satu. Oke. Nilai skewness ya pada output yaitu 0,384. Nah, tulis yang berempat langsung tadi ya kan, berada pada rentang min 2 sampai 2. Nah, berada pada rentang min 2 sampai 2, maka dapat diasumsikan normal. Oke, berikutnya uji multi-call. Nanti dilengkapi sendiri tulisannya multi-call linearitas. Oke, tadi multi-call VIF lebih besar dari 10, maka ada indikasi gejala multi-call. Nah, di output kita hasilnya 1,899. Nah, tulis hasil output sebesar 1,899 kurang dari ya, kurang dari 10 ya, ini VIF ya, maka dapat dikatakan tidak ada gejala multi-call. Nanti dilanjutkan multi-call linearitas ya. Oke, kita lanjutkan. Karena asumsinya terpenuhi semua, maka dapat kita lanjutkan uji regresi. Oke, teman-teman buat di notepad dulu uji regresi, tulis regresi berganda. Ya, tulis persamaannya Y sama dengan A atau konstanta plus B1 X1 plus B2 X2. Kenapa ada B1 X1 dan B2 X2? Karena di sini ada prediktor X1 dan X2 begitu. Oke, kita lanjutkan di materi uji regresi. Uji regresi sama seperti yang kita lakukan tadi. Cari analyze regression linear seperti tadi.
yang sudah kita lakukan. Regression linear, oke, ya, bentar, regression, ya, linear. Nah, di sini masukkan lagi harga saham per ROI ya ke kanan. Oke. Masuk ke kotak dependent, kemudian klik variable pair dan lain sebagainya. Dipindah ke kanan tadi. Kemudian klik statistik, klik case based diagnostic all cases. Oke. Statistik, pilih case based diagnostic all cases. Oke, continue. Oke, kalau sudah akan muncul output seperti ini. Langsung saja klik OK. Oke, nah ini koefisien ya muncul. Ini sama tadi hasilnya sama yang seperti ini di atas. Oke. Cuma kita proses regresi di sini. Oke, kita lihat yang pertama dilihat dari output yaitu konstantanya dulu. 4662, PER-nya min 74,482 dan ROI-nya 692,107. Oke. Hasil ini ya dependent variable harga saham, berarti istilahnya sudah benar kita proses gitu. Kemudian kalau sudah seperti ini, angka di unstandardized beta ini dimasukkan ke persamaannya tadi yang sudah teman-teman buat. Konstanta 4662,491 ya ditulis. Kemudian PER min 74 ya, plus dulu enggak apa-apa sesuai dengan persamaan min 74. Kemudian 692,107. Oke, plus ya, plus 692,107 itu X2. Oke. Kemudian di bawah lagi diproses lagi persamaannya Y ya. Y sama dengan, mohon maaf, 4,662419 itu min ya, plus min ya. Kenapa min di sini? Karena 7,4 hasilnya minus, plus min minus. Kemudian plus ya, karena di sini hasilnya plus 692 maka ditulis plus. Itu sebagai X2 dan X1. Nah, seperti ini. Keterangannya Y itu dianggap sebagai harga saham yang diprediksi ya. Kemudian alfanya atau konstanta, A-nya ini konstanta, B1 B2 itu koefisien regresi B1 B2, X1 itu PER tadi dan X2 ROI. Oke, kalau sudah seperti ini kita coba interpretasikan. Konstanta sebesar 4662,491 artinya jika PER ya tadi PER atau X1 dan ROI atau X2 nilainya adalah 0, maka harga saham atau Y-nya nilainya 4.662,491 rupiah. Kenapa rupiah? Karena di sini harga saham. Oke, itu logikanya seperti itu. Jika PER dan ROI nilainya 0 ya, maka harga saham nilainya 4.662 dari sini ya. Kenapa rupiah? Karena di sini harga saham. Kemudian koefisien PER, regresi PER sebesar min 74,482. Artinya, jika variabel lain dan atau independen lain nilainya tetap dan PER mengalami kenaikan 1%, maka harga saham akan mengalami penurunan sebesar 74,482. Kenapa penurunan? Karena di sini minus. Ya, karena di sini minus, ya. Maka terjadi penurunan. Sebesar berapa rupiah? 74,482. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif. Jadi di sini ada hubungan negatif. Kalau ada hubungan negatif berarti kalau Y-nya naik, X-nya turun, atau X-nya naik, Y-nya turun, begitu. Oke. Kemudian koefisien ROI sebesar 74 min 74, mohon maaf ini salah, saya tulis ROI-nya 692,107. Oke, artinya jika variabel lain atau independen lain nilainya tetap, maka ROI mengalami kenaikan 1%, maka harga saham akan mengalami peningkatan sebesar 692,107 rupiah. Nah, ini peningkatan. Kenapa peningkatan? Karena plus ya, ada korelasi atau korelasi positif ya kan, terjadi hubungan positif antara mohon maaf ini ROI ya, ROI
dengan harga saham. Ada hubungan positif. Kalau positif berarti ketika ROI naik, maka harga saham juga naik gitu, atau sebaliknya. Beda dengan PER tadi, ada korelasi negatif. Jika PER turun, maka harga saham juga turun. Mohon maaf, harga saham naik begitu. Kebalikannya. Oke, sampai di sini saya kira cukup jelas. Kita lanjutkan hasil berikutnya, tulis berikutnya yaitu R, ya, nilai R. Oke, kita cari. Oke, model summary R di sini, ya. Oke, nilai R diketahui 0,879. Artinya, ya, ada hubungan yang kuat antara PER dan ROI dengan harga saham. Karena apa? Mendekati 1. Ya, ini mendekati 1. Cukup kuat berarti. Kemudian, 5, tulis R square. R square masih di tabel yang sama, output yang sama, R square. Hasilnya 0,772. Ya, di sini 0,772. Atau ini gap 77,2%. Ya. Hal ini, ya, hal ini menunjukkan, ya, hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen yaitu PER dan ROI terhadap variabel dependen atau harga saham sebesar 77,2%. Ya, cukup tinggi. Variabel independen yang digunakan dalam model yaitu PER dan ROI mampu menjelaskan sebesar 77,2%. Oke. Sisanya berapa? 22,8% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Nah, jadi PER dan ROI itu memiliki pengaruh, ya, kekuatan pengaruh itu yang cukup tinggi, 77,2. Tapi sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak kita teliti. Oke, lanjut berikutnya yaitu uji T parsial, ya. Uji T parsial, dan nanti ada uji F, itu simultan. Oke, itu dapat dilihat di sini. Oke, uji T parsial. Uji T dulu, ya. Kita uji T dulu. Maaf, ini uji F dulu, ya. Kita coba uji F-nya dulu. Uji F tadi uji simultan. Simultan berarti yang bersama-sama. H3 tadi. Nah, ini bersama-sama. Kita lihat hasilnya. Oke. HO tidak ada pengaruh. H3 tadi, ya. HO3 tadi tidak ada pengaruh. H3 ya ada pengaruh PR secara bersama-sama. Oke, kita lihat. F hitungnya berapa? F hitungnya di sini kita cari di ANOVA 25,465. Oke, tulis di sini 25,465. Bandingkan hasil F hitung dengan F tabel. Ya, di sini F hitung. Kemudian F tabelnya bisa teman-teman cari di video tutorial saya yang uji T dan uji F, cara mencari T tabel dan F tabel di Excel. Oke, munculnya hasilnya ini 3,682. Nah, dapat dikatakan ada pengaruh secara bersama-sama kalau F hitungnya lebih besar dari F tabel. Nah, di sini lebih besar mana? Lebih besar F hitung. Maka HO ditolak. Kalau HO ditolak, ya, HO3 tadi ditolak, berarti H3 diterima. Maka bunyinya ada pengaruh ROI dan PER secara bersama sama terhadap harga saham. Oke. Nah, ini cara mencari di Excel-nya. N min K min 1. Oke, nanti ada penjelasan di video tutorial saya mengenai F tabel dan T tabel. Oke, uji F selesai, ada pengaruh secara bersama-sama. Kemudian kita ke uji T. Uji T itu uji parsial yang sendiri-sendiri, yang ini. H1, H01, H02, H2. Oke, lanjut. PER dan ROI, cari di uji T-nya. Oke, T-nya ini min 1, ya, 1,259 dan ROI-nya 5,964. Nah, kita tulis di sini. Oke.
dapat dikatakan ada pengaruh secara parsial ya, PER terhadap harga saham, ROI terhadap harga saham. Kalau nilai T hitung lebih besar dari T tabel, ini T hitungnya. Ya, ditulis di sini ini T hitung. Nah, tapi di sini PER kurang dari T tabel. Ya, T tabelnya 2,131. 21,31. Ini. Nah, PER ternyata kurang dari T tabel. Berarti ya HO-nya diterima. Berarti tidak ada pengaruh PER terhadap harga saham. Kemudian ROI-nya lebih besar dari T tabel. Berarti HO ditolak dan HA diterima. Maka ada pengaruh PER dan PER terhadap harga saham. Oke, jadi muncul kesimpulan bahwa secara parsial PER itu tidak berpengaruh terhadap harga saham, tapi ROI berpengaruh terhadap harga saham. Maka dapat dilanjutkan di kesimpulan ya, berdasarkan hasil penelitian mahasiswa tadi mengenai pengaruh PER dan ROI terhadap harga saham, diketahui hasil PER tidak berpengaruh terhadap harga saham. Kenapa tidak berpengaruh? Karena di sini uji T-nya atau T hitungnya kurang dari T tabel. Maka HO-nya diterima dan HA-nya ditolak. Nah, begitu. Jadi tidak ada pengaruh PR terhadap harga saham dan ROI-nya berpengaruh terhadap harga saham. Itu secara parsial. Sedangkan PR dan ROI secara simultan berpengaruh secara bersama-sama tadi di uji R. Oke. Kemudian, berdasarkan koefisien regresi, PR memiliki koefisien negatif. Artinya, tadi kan negatif ya. PR naik maka harga saham turun. Sedangkan ROI positif, tadi koefisien positif. Artinya, jika ROI naik, maka harga saham juga ikut naik. Nah, kemudian cara meningkatkan PR ya. Kemudian tadi ya, karena di sini yang berpengaruh yaitu memiliki koefisien positif yaitu ROI. Nah, jadi teman-teman nanti bisa cari bagaimana cara meningkatkan atau strategi meningkatkan ROI, return on investment. Agar apa? Harga saham juga ikut naik gitu. Jadi harus diberikan penjelasan atau alasan mengenai hasil dari kesimpulan yang sudah teman-teman teliti tadi. Jadi kalau kepingin harga saham naik, ROI-nya juga harus naik. Nah, berarti teman-teman cari bagaimana cara meningkatkan ROI. Dan PER ini memiliki koefisien negatif dan ternyata tidak berpengaruh. Ya, berarti yang cukup bisa diberi penjelasan yang ROI. Meskipun yang PER juga dapat diberi penjelasan. Saya kira itu untuk praktek dari regresi berganda part 1 kali ini. Kita akan lanjutkan di part 2, regresi linear berganda dengan kasus yang berbeda. Oke, terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.